Hai, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 9 akuntansi biaya mengambil contoh perusahaan manufaktur Holobrik Anto Konco Are. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Jihan Salsabila akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu informasi perusahaan. Holobrik Anto Konco Are didirikan pada tahun 2008, di mana awal pendiriannya terdiri dari 2 karyawan, satu sebagai produsen dan satu sebagai penyalur. Perusahaan ini beralamat di Jalan Muhammad Hatta. Jenis produk yang dihasilkan perusahaan ini yaitu batako. Proses produksinya, bahan yang dibutuhkan yaitu semen, pasir, dan air. Peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama ada cetakan batako untuk mencetak batako sesuai kebutuhan. Kedua, ayakan pasir untuk memisahkan pasir berdasarkan ukurannya. Yang ketiga, kotak adukan untuk mencampurkan bahan-bahan batako. Yang keempat, sendok semen untuk memindahkan bahan ke cetakan. Yang kelima, ada sekop untuk memindahkan bahan dalam jumlah banyak. Yang keenam, cangkul mencampurkan bahan. Yang ketujuh, ember untuk menampung air. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu plastik untuk melembabkan batako yang sudah jadi. Saya Muni Pumalasari akan menjelaskan proses pembuatan batako. Yang pertama, ayak pasir terlebih dahulu untuk memisahkan batu-batu yang besar dan mendapatkan pasir yang halus. Pasir juga harus bersih dari kotoran, sampah, dan lumpur. Yang kedua, tahap pencampuran atau pengadukan. Masukkan pasir yang telah diayak ke dalam mesin molen terlebih dahulu, baru masukkan semen ke dalam mesin dan aduk keduanya secara bersama-sama sampai warna keduanya tercampur. Setelah itu, keluarkan campuran dari mesin dan bentuk campuran menjadi gundukan. Dan buat lubang seperti cekungan di tengah dan kemudian siram dengan sedikit air secara perlahan dan aduk sampai merata. Ketiga, tahap pencetakan. Campuran semen, tanah, air yang sudah merata tadi masukkan ke dalam mesin pencetakan. Setelah batako dicetak, biarkan batako yang baru selama sehari, jangan kena sinar matahari langsung. Setelah sehari, batako ditumpuk dan dilakukan curing selama seminggu. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi batako oleh Holobrik Anto dan Konco. Yang pertama, pasir senilai 2.500.000. Yang kedua, semen ditambah air senilai 8.100.000. Yang ketiga, upah bagian pembuatan batako senilai 4.056.000. Yang selanjutnya, upah bagian cetak batako senilai 338.000. Selanjutnya, upah bagian penjemuran senilai 338.000. Dan juga di sini terdapat beberapa biaya, yaitu biaya pemeliharaan gedung pabrik senilai 1.120.000 dan biaya pemeliharaan alat-alat pabrik senilai 2.150.000. Dan klasifikasi biaya yang dikeluarkan tersebut, yang pertama, pasir tergolong ke dalam biaya bahan baku langsung, sedangkan semen dan air tergolong dalam biaya bahan penolong. Dan upah bagian pembuatan batako, upah bagian pencetakan batako, dan upah bagian penjemuran batako itu merupakan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya pemeliharaan gedung pabrik dan biaya pemeliharaan alat-alat pabrik itu tergolong dalam biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung termasuk ke dalam biaya langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik termasuk ke dalam biaya tidak langsung. Biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk ke dalam biaya produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan harga pokok produksi dari Holobrik Anto dan Konco periode 31 Juli 2019. Yang pertama, persediaan bahan baku langsung, yaitu senilai 3 juta rupiah, ditambah dengan pembelian bahan baku langsung yaitu 2.500.000. Total bahan baku langsung yang tersedia yaitu 5.500.000. Dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung yang akhir yaitu 4 juta. Jadi, total bahan baku langsung yang digunakan adalah senilai 1.500.000. Ditambah dengan pembelian bahan penolong senilai 8.100.000, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung senilai 4.732.000.
Total biaya langsungnya adalah 14.332.000. Selanjutnya, biaya produksi tidak langsung. Dalam pabrik ini terdapat beberapa biaya produksi tidak langsung. Yang pertama, biaya pemeliharaan gedung pabrik senilai 1.120.000, biaya pemeliharaan alat-alat pabrik senilai 2.150.000. Jadi, total biaya tidak langsung ialah 3.270.000. Biaya langsung ditambah dengan total biaya tidak langsung merupakan biaya produksi senilai 17.602.000. Ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal senilai 5.500.000, hasilnya merupakan harga pokok barang yang diproses senilai 23.102.000 rupiah. Dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir senilai 10.102. Jadi harga pokok produksinya adalah 13 juta rupiah. Baiklah, setelah menyusun laporan harga pokok produksi, selanjutnya kita menyusun laporan laba rugi. Di mana di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa akun. Yang pertama penjualan, yaitu 45.750.000. Persediaan barang jadi awal senilai 12 juta ditambah dengan harga pokok produksi 13 juta. Harga pokok produksi ini merupakan angka yang kita ambil dari laporan harga pokok produksi. Hasilnya merupakan harga pokok barang tersedia untuk dijual senilai 25 juta. Dikurangi dengan persediaan barang jadi senilai 10 juta, hasilnya merupakan harga pokok penjualan senilai 15 juta. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan disebut dengan laba kotor senilai 30.750.000. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha ada dua item. Yang pertama beban pemasaran senilai 1 juta, kemudian beban administrasi, di mana dalam beban administrasi ini terdapat beban listrik, beban air, dan beban telepon senilai 2 juta. Total beban usaha yaitu 3 juta. Laba kotor dikurangi dengan beban usaha menjadi laba bersih sebelum pajak senilai 27.750.000.